They're unknown time at this time. Bert, can you repeat that? For one, both children are in the basement. Any indication from the caller if the scene is safe or how these children ended up there? She mentioned that the 8-year-old has been bullied and has made threats of doing this, but didn't want to go alone. 23 September tahun 2019, perhatian publik negara Amerika Serikat saat itu seakan-akan tertuju pada seorang single mom yang berasal dari negara bagian Pennsylvania. Wanita yang menjadi pusat perhatian itu bernama Lisa Snyder yang berumur 38 tahun. Lisa dan ketiga anaknya menempati sebuah rumah yang berlokasi di Albany Township 2442 Route 143. Di sore tanggal 23 September itu, Lisa dengan segala kepanikannya menghubungi pusat emergency 911. Kala itu ia melaporkan bahwa telah terjadi sebuah kejadian yang menimpa kedua anaknya yang bernama Connor 8 tahun dan Brinley 4 tahun. Kala itu laporan segera disampaikan kepada Baben Mayer, seorang perawat IGD di Rumah Sakit Lehigh Valley, Allentown. Dikarenakan saat itu Baben Mayer tidak sedang bertugas, maka ia pun kemudian ditunjuk menjadi sukarelawan untuk menanggapi sebuah keadaan darurat yang Lisa alami yang ia sampaikan kepada 911 saat itu. Setelah mendapati perintah serta izin itu, berangkatlah Baben Mayer menuju kediaman Lisa, yang kebetulan hanya berjarak sekitar 30 menit saja dari rumahnya saat itu. Sesampainya di Albany Township yang merupakan rumah dari Lisa Snyder, ia tak menemukan hal yang janggal. Alih-alih terdapat kepanikan di sekitar rumahnya, malah yang ia dapatkan saat itu adalah situasi yang cukup lengang dan tidak terdapat kepanikan yang digambarkan dari sambungan 911 tersebut. Tak lama setelah ia sampai di lokasi, petugas tanggap darurat lain telah pula bersiap-siap untuk melakukan pemeriksaan di rumah Lisa. Setelah bersama-sama saling berkoordinasi dan menentukan langkah apa yang akan mereka ambil, kemudian langkah mereka bawa mendekati pintu utama, dan pintu itu segera mereka ketuk. Tak membutuhkan waktu yang lama setelah pintu itu diketuk, muncullah Lisa Snyder dari balik pintu dengan raut wajah penuh kecemasan, kegugupan, namun ia tak menangis. Alih-alih menyambut dan menggambarkan secara detail terkait laporannya, malah saat itu Lisa sibuk dengan melakukan panggilan kepada seseorang dari ponsel yang ia miliki. Bahkan petugas yang bertanya tentang situasi dan keadaan darurat apa yang sedang terjadi pada saat itu, malah Lisa tidak menjawab. Ia lebih fokus kepada seseorang yang ia hubungi saat itu. Tak mau berlama-lama, petugas Baben Mayer dan petugas lainnya segera bergegas untuk masuk ke dalam rumah Lisa. Di ruang utama, ia tak menemukan apapun. Semuanya masih terlihat aman terkendali. Dikarenakan tak menemukan apapun di lantai utama, petugas-petugas itu kemudian melanjutkan langkahnya menuju ruangan bawah tanah rumah tersebut. Belum juga anak tangga terakhir itu mereka berhasil tapaki. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah pemandangan yang sangat menyedihkan. Pemandangan yang membuat para petugas saat itu tak kuat menahan air matanya adalah ketika mereka melihat kedua anak Lisa Snyder, Connor dan Brinley tergantung di langit-langit plafon ruang bawah tanah rumahnya. Saat itu yang mereka saksikan adalah tubuh kedua anak itu tergantung pada sebuah tali pengikat anjing. Di sana mereka juga menemukan 2 buah kursi bar yang letaknya tak jauh dari tubuh mungil itu tergantung. Tak mau berlama-lama, petugas segera melakukan pertolongan kepada kedua sosok mungil itu. Petugas Baben Mayer tak perlu bersusah payah untuk menurunkan Brinley si gadis mungil itu, dikarenakan beban tubuhnya bisa ia atasi. Sedangkan Connor yang bertubuh lebih besar dan berat sepertinya memerlukan bantuan beberapa orang petugas untuk menuruninya. Beruntunglah saat kedua bocah itu berhasil diturunkan. Keduanya masih hangat dan tentu saja masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Namun sayang, keduanya saat itu tidak sama sekali merespon panggilan-panggilan atau sentuhan-sentuhan yang dilakukan oleh tim rescue. Lalu dengan SOP keselamatan yang berlaku, tim rescue kemudian mencoba melakukan CPR dan kompresi dada. Di tengah-tengah upaya penyelamatan yang masih terus dilakukan, petugas kepolisian dari kantor polisi Hamburg tiba di lokasi dan segera menuju basement setelah mendapatkan informasi dari Lisa dari pintu utama. Dikarenakan pertolongan pertama tidak pula menunjukkan hasil yang menggembirakan, akhirnya dengan ditandu, kedua bocah malang itu segera dievakuasi menuju rumah sakit. Perlu effort yang cukup besar untuk mengeluarkan khususnya Connor dari ruang bawah tanah, dikarenakan ia memiliki berat tubuh yang jauh di atas rata-rata anak seusianya.
Sesampainya di rumah sakit Lehigh Valley yang berjarak sekitar 30 menit dari TKP, Connor dan Brinley segera mendapatkan pertolongan dengan segera. Mereka dimasukkan ke IGD rumah sakit tersebut. Segala pertolongan pun dengan sigap segera dilakukan untuk memulihkan kesehatan kedua bocah ini. Namun dikarenakan kondisinya sangat buruk, dokter yang merawatnya terpaksa harus memberikan alat bantu kehidupan bagi keduanya. Di hari itu dokter langsung saja menyatakan keduanya mengalami koma yang disebabkan oleh tak berfungsinya otak secara maksimal. Dan setelah 3 hari menjalani perawatan secara intensif, Connor dan Brinley dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya turut berduka cita. Meninggalnya Connor dan Brinley saat itu membawa kedukaan yang mendalam bagi petugas yang pertama kali berjibaku dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawa kedua bocah malang itu. Seorang petugas yang bernama Hamel mulai terisak ketika rekannya menunjukkan kepadanya foto Connor dan Brinley yang sedang tersenyum. Saat itu rekannya meminta memverifikasi apakah betul mereka adalah anak-anak yang ia lihat berjuang untuk bertahan hidup di ruang bawah tanah pada saat itu. Ketika Hamel selesai melihat fotonya, air matanya pun kemudian tumpah membasahi kedua pipinya. Hari itu adalah hari pertamanya ia dengar kabar buruk itu. Perhatian kemudian dengan serius ditujukan kepada Lisa Snyder selaku ibu dari Connor dan Brinley. Sebab hanya terdapat ia dan kedua anaknya ketika tragedi itu terjadi. Tak lama setelah mendapatkan hasil laporan dari otopsi, surat perintah interogasi, dan surat penggeledahan rumah, dimulailah investigasi atas kejadian ngeri ini. Di dalam investigasi yang kemudian dilakukan, terungkaplah fakta-fakta mengerikan dan sekaligus menjijikan yang berhasil diungkap oleh petugas kepolisian. Termasuk salah satunya adalah bukti bahwa Lisa pernah melakukan hubungan yang tak sewajarnya dengan anjing peliharaannya. Sebelum lebih jauh membahas tentang kasus ini, mari kita berkenalan dulu dengan Lisa Snyder. Wanita yang menempati sebuah rumah yang berlokasi di Albany Township, Pennsylvania ini merupakan seorang single mom yang tidak dipublikasikan terkait status pernikahannya atau dengan siapa ia menjalin hubungan hingga hadirnya 3 anak yang ia miliki saat itu. Anak pertama Lisa bernama Owen, sedangkan 2 anak Lisa yang lainnya bernama Connor dan Brinley. Connor yang pada saat kejadian berusia 8 tahun merupakan anak laki-laki Lisa yang memiliki keterbatasan fisik. Dirinya kurang cekatan dalam memegang sebuah benda, sebagai contoh ia akan kesulitan menemukan ujung-ujung tali sepatu untuk kemudian ia ikatkan di sepatunya. Sedangkan Brinley, anak perempuan Lisa, merupakan anak yang cantik, ceria, dan suka sekali bermain dengan Connor sang kakak. Hingga semuanya menghitam ketika tragedi itu terjadi dan merenggut nyawa 2 malaikat kecil itu. Setelah menjalani rentetan panjang pemeriksaan proses investigasi, Kepolisian Negara bagian Pennsylvania akhirnya menaikkan status Lisa Snyder menjadi tersangka. Dan di dalam persidangan yang kemudian digelar, barulah pelan-pelan terungkap segala kekejian, kepalsuan, dan perilaku menjijikan yang pernah Lisa lakukan sebelum menghilangkan nyawa. Lalu bagaimana kelanjutannya? Jadi begini. Lisa Snyder langsung saja diamankan tepat tanggal 2 Desember tahun 2019 atau berselang 7 hari setelah penemuan menyedihkan itu. Ia digelandang ke kantor polisi negara bagian Pennsylvania setelah statusnya berubah menjadi tersangka. Dan di dalam persidangan yang kemudian digelar, Lisa membeberkan kejadian yang sebenarnya terjadi di hari di mana Connor dan Brinley ditemukan tak bernyawa, menurut versinya. Dikatakan olehnya di muka persidangan, di hari yang sama, yaitu tanggal 23 September tahun 2019, Connor dan Brinley saat itu baru saja pulang dari sekolahnya dengan menggunakan bus sekolah yang biasa menghantarkan dan menjemputnya. Lisa mengatakan siang itu sepulang sekolah, Connor yang bermuka masam menyapa ibunya. Saat itu langsung saja ia mencari iPad-nya untuk bermain game di dalamnya. Lalu kemudian Connor pun berubah pikiran. Saat itu ia kemudian memilih untuk bermain game di laptopnya. Namun dikarenakan tak menemukan soket listrik yang bisa ia gunakan, maka dibatalkanlah semua rencananya untuk bermain game di gawai miliknya. Masih dalam akuan Lisa, Connor kemudian mengajak Brinley, adiknya, untuk bermain di ruang bawah tanah rumahnya. Sang kakak mengajaknya untuk bermain permainan membangun benteng dengan menggunakan kursi-kursi atau barang-barang lainnya. Lisa mengklaim bahwa keduanya suka sekali bermain benteng, dan basement rumah adalah salah satu tempat favorit bagi mereka. Setelah sama-sama ada di basement, Connor kemudian minta izin kepada Lisa untuk mengambil 2 buah kursi bar yang terdapat di lantai utama.
Permintaan itu langsung saja Lisa setujui, dikarenakan Lisa tahu bahwa mereka biasanya akan menggunakan kursi-kursi itu untuk bermain permainan benteng. Lisa menjelaskan secara detail bagaimana Connor membawa bangku-bangku itu masuk ke dalam ruang bawah tanahnya. Setiap inci, bahkan Lisa menjelaskan tiap-tiap anak tangga yang dilalui oleh Connor pada saat itu. Setelah mengambil setidaknya 2 kursi yang dibutuhkan oleh Connor kemudian kembali ke lantai utama dan mengambil minumannya. Setelah itu, ia kembali ke atas untuk mengambil katanya sebuah tali pengikat anjing yang terletak di laci dapur. Tempat itu adalah tempat biasa yang dipakai Lisa untuk menaruh benda itu. Dan dengan tali itu, Connor mengajak Brinley untuk mengakhiri hidupnya secara bersama-sama di ruang bawah tanah rumah miliknya. Lisa juga menjelaskan kecurigaannya terkait perilaku Connor yang ia ketahui belakangan menunjukkan gelagat yang tidak seperti biasanya. Termasuk salah satunya, Connor dikatakan mengalami depresi akibat bullying yang ia terima di sekolahnya. Akibat dari perundungan yang ia terima, bahkan sampai-sampai Connor kehilangan berat badannya secara signifikan. Bahkan dikatakan pula, Connor pernah suatu waktu mengatakan kepada ibunya bahwa dirinya ingin sekali mengakhiri hidupnya. Janggal, keterangannya sungguh janggal. Kejanggalannya pun kemudian dibantah oleh para saksi yang juga dihadirkan di muka persidangan. Salah satu saksi yang merupakan staf pengajar di Greenwich Elementary School, tempat di mana Connor bersekolah. Ia mengklaim bahwa Connor tidak pernah sama sekali mengalami perundungan di sekolah. Bahkan ia terlihat selalu ceria dan akrab dengan teman-teman sebayanya. Di CCTV yang terpasang di bus sekolahnya, Connor juga menunjukkan hal yang sama. Ia tidak pernah terlihat depresi atau murung di setiap perjalanan yang ditempuhnya dari rumah ke sekolah ataupun sebaliknya. Akuan itu juga diamini oleh seorang saksi yang merupakan saudara dari Lisa. Ia mengatakan bahwa Connor dan Brinley adalah keponakan dengan label bahagia. Tidak ada kabut depresi yang menyelimuti dirinya. Penyangkalan juga menyasar klaim Lisa yang mengatakan bahwa Connor sendirilah yang mengambil tali ikat anjing itu di laci dapur. Untuk diketahui bersama bahwa tali ikat anjing yang dipakai untuk menghilangkan nyawa itu adalah jenis tali yang diperuntukkan untuk anjing dengan ukuran yang lebih besar daripada anjing yang dimiliki oleh Lisa. Anjing jenis boomer yang dimilikinya biasanya menggunakan jenis tali yang jauh lebih kecil dari tali yang ditemukan di laci dapurnya saat itu. Usut punya usut, ternyata ditemukan fakta bahwa sehari sebelum Connor dan Brinley ditemukan tak bernyawa, Lisa sempat membeli tali anjing itu di Walmart. Dikatakan olehnya ia sengaja membeli tali itu dikarenakan stok tali yang lebih kecil tak ia dapatkan dikarenakan stoknya lagi kosong. Padahal sih kalau dilihat dari stok yang ada, Walmart banyak sekali menyediakan jenis tali anjing yang lebih kecil daripada tali yang dia beli saat itu. Lalu kenapa ia beli yang sangat besar? Itu yang menjadi tanda tanya besar. Dalam akuan yang lain yang dikatakan oleh Lisa, bahwa di hari tanggal 23 September itu sekira jam 5 sore, atau di saat Connor berjibaku dengan kursi-kursinya. Saat itu Lisa sedang sibuk dengan pakaian laundry-nya. Lisa kemudian katanya bergegas keluar rumah. Saat itu ia mengajak anjingnya untuk berjalan-jalan di luar rumah sambil menikmati 1 atau 2 batang rokok miliknya. Setelah selesai sekira 10 menit ia berjalan-jalan, Lisa kembali ke rumahnya dan langsung menuju basement. Dan saat itulah menurutnya, ia melihat Connor dan Brinley dalam keadaan yang menyedihkan. Sebagai pribadi yang berandai-andai jika saya atau kalian berada dalam situasi seperti itu, maka sebagai orang yang pertama kali menemukannya, pasti akan berusaha untuk segera memberikan pertolongan. Bisa dengan memotong talinya atau menurunkan tubuhnya dari atas. Namun kala itu alih-alih Lisa melakukan hal itu, ia lebih memilih untuk segera menghubungi pihak 911 untuk segera datang. Padahal jika tidak ada niat jahat dari Lisa, pasti saat itu kedua anaknya masih hidup hingga saat ini. Namun semuanya sudah terlambat. Owen Snyder, anak sulung Lisa, yang juga dihadirkan di muka persidangan membantah klaim yang Lisa sampaikan saat itu. Salah satunya adalah kedua adiknya tidak suka dan tidak pernah satu kali pun bermain di basement rumahnya. Biasanya mereka akan bermain benteng di ruang utama, bukan di bawah tanah menurutnya. Momen emosional yang terjadi saat persidangan itu membuat Owen sampai-sampai tidak lagi menyebut ibunya dengan sebutan mama atau mom atau lainnya. Dikarenakan saking bencinya ia kepada ibunya atas segala tindakan yang telah ia lakukan kepada dua adiknya itu. Pada tahun 2014 yang lalu, sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang sosial anak dan pemuda di Amerika Serikat yang bernama CYS pernah mengambil Connor dan Owen dari pangkuan Lisa. Dikarenakan diketahui pada saat itu, Lisa menderita depresi yang hebat.
Namun setelah menjalani perawatan pada bulan November tahun 2015, Owen dan Connor dikembalikan ke pangkuan Lisa untuk kembali dirawat olehnya. Sebuah momen detik-detik sebelum persidangan untuk mengadili Lisa digelar. Petugas kepolisian setempat yang pada saat itu telah memiliki surat perintah untuk melakukan investigasi yang meliputi penggeledahan rumah dan pembedahan alat-alat komunikasi yang dimiliki oleh Lisa. Saat itu menemukan bukti-bukti yang mencengangkan sekaligus menjijikan. Di salah satu gawai yang berhasil disita oleh pihak kepolisian, petugas menemukan histori pencarian di mesin pencarian Google milik Lisa. Tertanggal 17 September, Lisa pernah mengetikkan kata kunci racun karbon monoksida di dalam mobil hybrid. Lalu di tanggal 20 September, ia sempat menonton sebuah film serial yang berjudul Almost Got Away With It. Dan di tanggal 22 September, atau 1 hari sebelum Connor dan Brinley ditemukan di basement, Lisa pernah mengetikkan kata gandir. Tak hanya itu, petugas yang saat itu juga berhasil meretas akun media sosial Facebook milik Lisa, menemukan percakapan yang dilakukan oleh Lisa dengan seorang pria, di mana di dalam percakapan itu, Lisa secara gamblang dan terang-terangan beberapa kali mengirimkan foto ketika ia sedang berbuat tidak senonoh dengan anjing peliharaannya. Tentang foto itu disebutkan bahwa Lisa lah yang memaksa anjing itu untuk melakukannya dengan Lisa. Adegan itu kemudian ia foto dan ia kirim fotonya kepada seseorang yang ia kenal di Facebook miliknya. Atas segala tuduhan dari aksi jahatnya, Lisa didakwa dengan pasal penghilangan nyawa tingkat pertama yang membahayakan anak-anak dan penghilangan alat bukti. Selain itu, ia juga didakwa dengan pasal tindak kekerasan yang ia lakukan kepada hewan. Banyak pihak di sana yang mengusahakan Lisa Schneider agar mendapatkan vonis hukuman yang maksimal, yaitu hukuman. Sebaliknya, tim pembela Lisa juga tengah berjuang agar Lisa bisa terbebas dari segala dakwaan dikarenakan kondisi mental Lisa yang dikatakan terganggu. Sidang vonis akan segera dilaksanakan segera akhir Oktober tahun ini. Sidang vonis itu tentu akan mengungkap secara gamblang terkait motif sebenarnya yang melatar belakangi kenapa Lisa begitu tega melakukan hal itu kepada Connor dan Brinley. Dan saya harap semoga nanti vonis hukumannya akan sangat adil, mengajar Lisa dengan segala kejahatannya. Kita tunggu sama-sama. Dan kisah ini pun berakhir